Baik, kita akan melanjutkan videonya untuk pemaparan eh, elastis dan gas ya. Berikutnya adalah kita bahas tentang hukum Hooke. Dari kita bisa melihat gambar di sini, ilustrasinya. Pada saat pegas itu tidak ada gaya luar atau tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka kedudukan pegas macam ini atau disebut X0. Nah, sehingga gaya pegasnya adalah sama dengan Kx gitu ya. Nah, dimana K itu adalah konstanta pegasnya, konstanta pegasnya. Nah, namun apabila kalau pegas ini ditarik ke arah sana sepanjang X gitu ya, sepanjang X ini dari kedudukan semula panjang X, panjang X, maka pegas ini memberi perlawanan di sini. Gaya ini memberi perlawanan yang melawan gaya dari gaya pegas yang di gaya luar tadi. Pegas ini memberi perlawanan ke arah sebaliknya, sehingga Fs ini atau gaya pegas perlawanan ini nilai negatif karena arahnya berlawan dengan Fp. Nah, namun kalau apabila ditekan semacam ini dari kedudukan semula ini sepanjang X gitu juga, maka perlawanannya juga pegas ini memberi perlawanan ke arah sana. Nah, inilah konsep hukum Hooke yang jadi pembahasan ini. Ini adalah hukum Hooke, bisa diformulasikan sebagai gaya pegas adalah konstanta pegas kali perpanjangannya. Nah, berikutnya adalah energi potensial pegas. Energi potensial pegas itu bisa diilustrasikan semacam ini. Yang dikedudukan mula-mula ini pada kedudukan mula-mula ini X0. X0 nya di sini. Jadi pada kedudukan energi 0 ini kita berlaku pada hukum kekalahan energi mekanik atau kekalahan energi mekanik, di mana gaya-gaya yang bekerja itu bisa dikatakan sebagai gaya rata-rata. Kalau dari ilustrasi ini semuanya itu adalah gaya rata-rata yang bisa diformulasikan sebagai gaya rata-rata sama dengan setengah kali 0. Ini gaya bekas nih ya, gaya bekas rata-ratanya. Gaya bekas adalah karena kedudukannya 0 ditambah Kx ini, namun dikurangi dengan perlawanannya karena harus setimbang, harus pada kedudukan setimbang. Nah, dari konsep ini kita kembalikan kepada kalau ada gaya di sini dan ada perpindahan atau delta S, atau kalau dalam istilah ini adalah X, usaha itu kan W sama dengan F kali delta S gini kan. Ini kan berarti F nya itu F apa ini? F pegas. Jadi F pegas kali perpindahan delta S sepanjang delta X ini. Nah, sepanjang delta X ini X, atau kita visualisasikan X, sehingga dari konsep usaha ini adalah gaya kali perpindahannya, atau gaya tadi diperoleh dari ini kalau kita selesaikan sama dengan setengah Kx itu kali X, karena ini mengikuti formulanya ini ya. X ini dari ini ya, sama dengan setengah kali Kx kuadrat, karena X kuadrat ini saya kira cukup mudah ini. Nah, inilah disebut juga sebagai energi potensial pegas.
gas atau energi potensial elastis atau setengah kx ini, setengah kx kuadrat ya, setengah kx kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada gerak harmonis sederhana pada bekas, namun penjelasannya secara rinci Anda bisa baca sendiri di buku teksnya, baca sendiri ya uraiannya. Yang saya uraikan ini adalah di sini saya juga menguraikan penurunan dari kecepatan maksimalnya. Jadi mula-mula ada energi apa ini, kekekalan energi atau energi mekaniknya itu kan energi kinetik ditambah energi ini energi potensial energi kinetik gas, ini energi potensial gas. Jadi ini adalah energi mekanik, kinetik dan potensial. Nah, pada kedudukan kesetimbangan maka tidak ada kecepatan, sehingga V-nya adalah V di sini energi kinetiknya adalah pada saat kedudukan setimbang ini nol, tidak ada gaya luar, sehingga tidak bergerak, berarti tidak ada kecepatan. Atau pada saat puncak di puncak apa itu, di puncak titik kritisnya gitu ya, titik perpanjangan itu dia kan V-nya juga nol. Atau kalau ditemukan sampai titik di mana tekanannya itu tidak bekas itu sudah tidak mampu lagi ditekan ke sana. Nah, itu tidak mempunyai kecepatan karena kecepatan maksimal atau tidak ada kecepatan. Pada titik maksimal itu tidak ada kecepatan ya. Sama seperti kalau kita bahas translasi itu, kalau di puncak kan V-nya 0 ya, GT-nya 0. Itu. Di puncak sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan bisa menganalogikan lagi, karena ini 0 ditambah setengah X pada kedudukan apa ini. Tadi dan di sini kita di persamaan dua ini kan kita menggambarkan bahwa gas itu berayun, tetap berayun gitu ya. Pada saat kedudukan puncak itu, pada kedudukan puncaknya itu kecepatannya 0, ditambah setengah K A kuadrat, karena X-nya ini kita simpulkan pada penambahan panjangnya itu sebesar A ya, A penambahan X-nya sama dengan A. Nah, sehingga kita bisa selesaikan setengah K A kuadrat, karena ini menghasilkan, suku ini menghasilkan 0 gitu. Nah, yang ketiga adalah ini pada saat kedudukan ini masih kita mengasumsikan bahwa bekas itu berayun-ayun begini ya. Pada saat setengah atau pada saat puncak kedudukannya, pada saat kedudukan apa itu, kecepatannya di puncak kecepatan itu ada kecepatannya itu pada daerah antara kedudukan awal sampai A atau sampai A itu adalah mempunyai kecepatan di situ mempunyai kecepatan, atau kita istilahkan V0 kuadrat. Nah, setengah ditambah setengah K 0 ini A-nya kenapa? Ini pada saat posisi di kesetimbangan, puncak kesetimbangan. Jadi kalau penyimpangan bekas itu, kalau penyimpangan bekas ke semula di sini slide ini sejauh A ya, sejauh A, di sini juga sejauh A itu, ini X0.
bekas itu berayun ke sana, 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 sana gitu kan. Nah, pada kecepatan puncaknya itu di mana? Di kedudukan ini kan, x0 ini kan. Di kedudukan x0. Di sini menambah panjang itu sama dengan A ini juga sampai A. Nah, kecepatan puncaknya pada kedudukan 0 ini. Pada x0 ini pada saat kesetimbangan ya. Maka di sini setengah M V 0 kuadrat. Nah, kan ini menghasilkan suku ini menghasilkan 0. Ini juga ini menghasilkan 0. Nah, V0 kecepatan maksimal selama bekas bergerak ini dari persamaan 3 tadi ini kita uraikan lebih lanjut bahwa setengah mv kuadrat ini ditambah setengah KE kuadrat sama dengan setengah KA kuadrat. Ini adalah kekalahan hukum energi ya, kekalahan energi. Sehingga menghasilkan V0 kuadrat. V kuadrat di sini. Jadi pada saat energi kinetik ditambah energi potensial bekas sama dengan energi penyimpangannya bekas itu. Ini harus sama, ini karena kekalahan. Terus jadi V kuadrat sama dengan K per M A kuadrat per E min E kuadrat. Itu kita bisa susun semacam ini sudah permainan matematis. Dari sini saya pindah warna. Nah, dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini kita bisa keluarkan A per A yang tujuannya nanti untuk merubah nilai A kuadrat ini per KM ini nanti bisa jadi V0 gitu. Nah, ini adalah kita bisa rubah begini kan, ini gampang saja dibagi A kuadrat keluarkan A kuadratnya, ini berarti A kuadrat per A kuadrat ya toh sama dengan 1 E kuadrat per A kuadrat. Nah, karena setengah MV0 kuadrat itu sama dengan tadi di persamaan ini setengah KA kuadrat, maka V0 nya bisa ya, maka V0 nya bisa kita hitung sama dengan V0 kuadrat itu KM per A kuadrat. Nah, V0 V kuadrat kita kembali ke sini, kita kembali ke sini formula ini. V kuadrat ini kita tinjau ini lagi KM per A kuadrat ya, 1. Nah, ini nilai ini adalah sama dengan apa? V0 kuadrat ini. Sehingga bisa kita substitusikan V0 kuadrat 1 plus E kuadrat per A. Sehingga kecepatan maksimalnya kita bisa hitung akar dari V0. Kalau diakarkan kan keluar plus minus V0 akar dari 1 min E kuadrat per A. Nah, ini Anda harus sampai di sini videonya karena di sini ada soal UAS ya. Silahkan dikerjakan UAS-nya. Soal nomor 1 untuk UAS itu sebuah, ini bukan soal nomor 1 ya, soal UAS gitu ya. Sebuah benda bermasa 0,3 kg digantung di pegas. Nah, pegas ini kemudian meregang. Ya, kalau suatu pegas digantung dengan 0,3 kg, nah, pegas itu meregang sebesar berapa? 0,150 meter. Nah, lalu pegas itu diregangkan setelah diberi benda bermasa ini, pegas itu diregangkan sepanjang 0,1 meter dari titik kesetimbangan. Ya, dari titik kesetimbangan. Dari titik kesetimbangan dari di mana? Setelah dibebani 0,3 kg.
dan bekas itu dilepaskan. Maka ini tentukan kecepatan maksimum bekas ketika berada di kedudukan 0,1 0,05 meter dari titik kesimbangannya. Terus B, percepatan maksimum benda itu, nah, karena benda itu digantung tadi. Terus C, energi total bekas. Nah, ini silahkan dikerjakan ya, silahkan dikerjakan. Demikian video yang kedua ini, mudah-mudahan dapat membantu pemahaman Anda di elastisitas dan bekas. Terima kasih.